Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Monica, Khairiyah, saya sendiri Saputra, dan Muhammad Aswandi akan mempresentasikan tentang teori keputusan atau decision theory. Pengertian teori pengambilan keputusan, kebijakan merupakan suatu tindakan yang menjurus pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang terhadap suatu permasalahan. Tindakan para pemimpin atau pengambilan kebijakan biasanya bukan merupakan keputusan tunggal. Kasus seorang pedagang buah biji menjual dagangannya secara enceran dengan harga 2.500 per buah. Apabila jambu tidak layu dijual secara enceran mendekati masa kadaluarsa, maka ada perusahaan yang bersedia membeli jambu tersebut dengan harga 700 per buah. Pedagang tersebut membeli jambu dengan harga 1.500 per buah. Saat ini pedagang tersebut sedang memikirkan beberapa persediaan yang ideal untuk barang dagangannya. Berdasarkan pengalaman dari periode 1/2 tahun lalu di mana ia berjualan selama 400 hari adalah sebagai berikut. Nilai probabilitas terjual rata-rata 1.200 buah, 1.300 buah, 1.400 buah, 1.500 buah. Jumlah hari 60 hari, 80 hari, 120 hari, 40 hari. Penyelesaian diketahui harga jual jambu per buah 2.500 per buah, harga jual jambu per buah apabila jambu tidak layu 700, harga beli jambu per buah 1.500 per buah, keuntungan per jambu 2.500 per buah sampai 1.500, 1.000, kerugian per jambu 1.500 sampai 7.000 sama dengan 900. Demikian kamu jelas. Nanti slide selanjutnya. Potong. Terjual rata-rata 1.200 buah, probabilitasnya yaitu 60 per 400 sama dengan 0,15. Terjual rata-rata 1.300 buah, probabilitas 40 per 400 sama dengan 0,2. Terjual rata-rata 1.400 buah, probabilitas 120 per 400 sama dengan 0,3. Terjual rata-rata 1.500 buah, probabilitas 40 per 400 sama dengan 0,1. Selanjutnya yaitu table payoff dari contoh kasus. Pertama, kondisi dasar X dan permintaan probabilitas. Kondisi dasar ada 1.200, 1.300, 1.400, dan 1.500. Permintaan ada 1.200, 1.300, 1.400, dan 1.500. Nilai dari kondisi dasar 1.200 dan permintaan 1.200 yaitu 1.200.000 dan kondisi dasar 1.200 dan permintaan 1.300 yaitu 1.200. Kondisi dasar 1.200 ke permintaan 1.400 yaitu 1.200 dan 1.200.000. Kondisi dasar X 1.200 dan permintaan 1.500 yaitu 1.200.000. Kondisi dasar X 1.300 ke permintaan 1.200 yaitu 1.110.000. Kondisi dasar 1.300 ke permintaan 1.300 yaitu 1.300.000. Kondisi dasar 1.300 ke permintaan 1.400 yaitu 1.300 dan kondisi dasar 1.300 dan permintaan 1.500 sama dengan 1.300.000. Selanjutnya ada kondisi dasar 1.400 ke 1.200 permintaan yaitu 1.020.000. Kondisi dasar X 1.400 ke permintaan 1.300 yaitu 1.210.000.
kondisi dasar 1.400 ke permintaan 1.400 sama dengan 1.400. Kondisi dasar X 1.400 ke permintaan 1.500 yaitu 1.400. Terakhir kondisi dasar 1.500 ke permintaan 1.200 930. Kondisi dasar 1.500 ke permintaan 1.300 1.030. Kondisi dasar 1.500 ke permintaan 1.400 yaitu 1.310. Kondisi dasar 1.500 ke permintaan 1.500 sama dengan 1.500.000. Selanjutnya yaitu kriteria maksimal. Pertama ada maksimum baris ke-1 kondisi dasar 1.200 yaitu 1.200.000. Maksimum baris kedua kondisi dasar 1.300 sama dengan 1.110.000. Pada maksimum baris ketiga kondisi dasar 1.400 yaitu 1.400.000. Maksimum baris keempat kondisi dasar 1.500 sama dengan 1.500.000. Selanjutnya yaitu tabel nilai laba rata-rata. Pada kondisi X 1.200 memiliki laba nilai rata-rata yaitu 1.200.000. Pada kondisi X 1.300 memiliki nilai rata-rata 4.035.000. Kondisi X 1.400 memiliki rata-rata 1.257.500.000. Kondisi X 1.500 memiliki nilai rata-rata 1.192.500. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari tabel tersebut. Nilai laba rata-rata tertinggi adalah 4.035.000 yaitu dengan kondisi dasar 1.300. Maka persediaan ideal dengan menggunakan kriteria Laplace adalah 1.300 buah jambu. Baik, setelah itu ada tabel 1.5, ada kondisi dasar, permintaan probabilitas atau probabilitas dan IMV. Pada kondisi dasar ada 1.200, 1.300, 1.400 dan 1.500. Sedangkan pada permintaan atau probabilitas ada 1.200 atau 0,15, 1.300 atau 0,2, 1.400 atau 0,3 dan 1.500 atau 0,1. Jadi pada kondisi dasar 1.200 dan pada permintaan 1.200 atau 0,15 dapat dihasilkan 180.000. Pada kondisi dasar 1.200 dan permintaan 1.300 atau 0,2 dapat dihasilkan 240.000. Pada kondisi dasar 1.200 dan permintaan 1.400 atau 0,3 dapat dihasilkan 360.000. Pada kondisi dasar 1.200 dan permintaan 1.500 atau 0,1 dapat dihasilkan 120.000. Dan IMV-nya adalah 900.000. Pada kondisi dasar 1.300 dan permintaan 1.200 adalah 166.500. Pada kondisi dasar 1.300 dan 1.300 untuk permintaan dapat dihasilkan 260.000. Pada kondisi dasar 1.300 dan permintaan 1.400 atau 0,3 dapat dihasilkan 390.000. Pada kondisi dasar 1.300 dan permintaan 1.500 atau 0,1 dapat dihasilkan 130.000.
Jadi untuk IMV dari 1.300 tadi adalah 940.000. Setelah itu ada kondisi dasar 1.400 dan permintaan 1.200 dihasilkan 153.000. 1.400 dan 1.300 dihasilkan 242.000. 1.400 dan 1.400 dihasilkan 420.000. 1.400 dan 1.500 dihasilkan 140.000. Jadi IMV-nya adalah 955.000. Pada kondisi dasar 1.500 dan permintaan 1.200 dihasilkan 139.000. 1.500 dan 1.300 dihasilkan 206.000. 1.500 dan 1.400 dihasilkan 353.000. Dan kondisi dasar 1.500 permintaan 1.500 dihasilkan 150.000. Jadi IMV-nya adalah 888.000. Kondisi dasar 1.200 X 1.200 sama dengan 0,15 dikali 1.200.000 ditambah 0,2 dikali 1.200.000 ditambah 0,3 dikali 1.200.000 ditambah 0,1 dikali 1.200.000. Jadi dari perhitungan tersebut X 1.200 dihasilkan 180.000 ditambah 240.000 ditambah 360.000 dan ditambah 120.000. X 1.200 sama dengan 900.000. Kondisi dasar 1.300 X 1.300 sama dengan 0,15 dikali 1.110.000 ditambah 0,2 dikali 1.300.000 ditambah 0,3 dikali 1.300.000 ditambah 0,1 dikali 1.300.000. X 1.300 sama dengan 166.500 ditambah 260.000 tambah 390.000 ditambah 130.000. X 1.300 sama dengan 946.500. Kondisi dasar 1.400 X 1.400 sama dengan 0,15 dikali 1.020.000 ditambah 0,2 dikali 1.210.000 ditambah 0,3 dikali 1.400.000 ditambah 0,1 dikali 1.400.000. X 1.400 sama dengan 153.000 ditambah 142.000 ditambah 420.000 ditambah 140.000. Jadi X 1.400 sama dengan 955.000. Setelah itu ada kondisi dasar 1.500. X 1.500 sama dengan 0,15 ditambah 930.000 ditambah 0,2 dikali 1.030.000 ditambah 0,3 dikali 1.310.000 ditambah 0,1 dikali 1.500.000. X 1.500 sama dengan 139.000 ditambah 206.000 ditambah 353.000 ditambah 150.000. Jadi X 1.500 sama dengan 888.000. Ya, setelah itu ada pohon keputusan. Diketahui bahwa IMV tertinggi yaitu 955.000 yang merupakan persediaan untuk kondisi 1.400, sehingga keputusan yang diambil untuk persediaan optimal berdasarkan kriteria expected value tertinggi adalah 1.400 buah jambu dengan IMV sebesar 955.000 rupiah. Jadi bisa kita lihat di sini 955.000 dan seterusnya. Ini merupakan tabel perhitungan payoff yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Perhitungan X kondisi dasar permintaan, keuntungan per jambu 1.000, kerugian per jambu 900. X 12.000 sama dengan 12.000 dikali 1.000 sama dengan 1.200. X 12.000, 3 X 1.200,100 sama dengan 12.000 kali 1.000 sama dengan 1.200. X 12.000 12 juta 1.400 sama dengan 12.000 1.200 kali 1.000
dibagi 1 Ya. sama dengan 1.200 X 1.200, 1.500 sama dengan 1.200 dikali 1.000 sama dengan 1.200 X 1.300, 1.200 sama dengan dalam kurung 1.200 dikali 1.000 dikurang 100 dikali 900 sama dengan 1.110.000 X 1.300, 1.300 sama dengan 1.300 dikali 1.000 sama dengan 1.300 X 1.300, 1.400 sama dengan 1.300 buah dikali 1.000 sama dengan 1.300 X 1.300, 1.500 1.300 buah dikali 1.000 sama dengan 1.300 X 1.400, 1.200 buah X 1.200 buah kali 1.000 dikurang 200 buah dikali 900 sama dengan 1.020.000 X 1.400, 1.300 1.300 buah dikali 1.000 dikurang 100 buah dikali 900 sama dengan 1.210.000 X 1.400, 1.400 sama dengan 1.400 buah dikali 1.000 sama dengan 1.400 X 1.400, 1.500 sama dengan 1.400 buah dikali 1.000 sama dengan 1.400 X 1.500, 1.200 buah dikali 1.000 dikurang 300 buah dikali 900 sama dengan 930.000 X 1.500, 1.300 buah dikali 1.000 dikurang 200 buah dikali 900 sama dengan 1.030.000 X 1.500, 1.400 buah dikali 1.000 dikurang 100 buah dikali 900 sama dengan 1.310.000 X 1.500, 1.500 buah dikali 1.000 sama dengan 1.500.000. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.